Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Zubedah. Saya mahasiswi dari STK Bina Bangsa SMP Banda Aceh. Program studi saya PGSD. Terima kasih buat Bapak pembimbing saya, Bapak Teguh Mahmud MPD yang sudah memberi kami tugas ini. Kali ini saya akan membahas materi tentang ejaan bahasa Indonesia. Kasus-kasus mahasiswa yang memiliki identitas akademik. Mahasiswa kurang terbiasa menulis dengan memperhatikan ejaan bahasa Indonesia. Kurang pemahaman penerapan ejaan bahasa Indonesia dalam penulisan. Rendah motivasi untuk membaca buku PEUBI. Anggapan mahasiswa terhadap ejaan bahasa Indonesia merupakan materi yang mudah. Kepanjangan dari PEUBI adalah Pedoman Ejaan Umum Bahasa Indonesia. Apakah itu penting? Itu sangat penting. Ini tahapan-tahapannya. 1. Kaidah. 2. Tertata. 3. Efektif. 4. Kualitas. 4 tahap ini sangat penting untuk pedoman ejaan umum bahasa Indonesia. Contoh kasus. Data salah. Alternatif pembetulan. Aku punya sahabat bernama Olti. Aku punya sahabat bernama Olti. Data salah. Alternatif pembetulan. Olti. Ada 3 penulisan huruf. 1. Huruf kapital. 2. Huruf miring. 3. Huruf tebal. 5 cara menggunakan huruf kapital. 1. Huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contoh, dia membaca buku. 2. Huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya, adik bertanya, kapan kita pulang? 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan. Contoh, Islam, Al-Quran. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contoh, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. 5. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang atau nama tempat. Contoh, siapa gubernur yang baru dilantik itu? 3 cara untuk gunakan huruf miring. 1. Huruf miring dalam catatan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contoh, saya membaca buku Nalar dan Nurani karangan Deod Jonsov. 2. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, jangan som gasin pelemah kaya. 3. Huruf miring dalam catatan dipakai untuk penulisan kata, nama ilmiah, atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contohnya, lockdown bisa berarti negara yang menutup perbatasannya. Dan huruf tebal. Huruf tebal dalam catatan dipakai untuk menuliskan judul, buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar, indeks, dan lampiran. Contohnya sebagai berikut.
Berikut ini adalah tanda baca dan tanda tulis. Ada 4 cara pemakaian tanda titik. 1. Dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, saya belajar. 2. Dipakai pada akhiran singkatan nama orang. Contoh, JD Parera. 3. Dipakai pada akhir singkatan gelar jabatan, pangkat, dan sapaan. Contoh, DR, dokter. Cap kepada SDR, saudara. 4. Dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah umum. Contoh, AN, atas nama, DKK, dan kawan-kawan. 4 cara pemakaian tanda koma. 1. Dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan yang berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, melainkan. Contohnya, saya ingin berangkat sekarang, tetapi cuaca hujan. 2. Dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pembicaraan atau pembilangan. Contoh, saya memesan pangsit, gorengan, dan es jeruk. 3. Dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat. Contoh, kalau banyak pikiran, saya kesulitan tidur di malam hari. 4. Dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat tersebut di dalamnya. Oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi.